Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya yaitu Tina Novatur Rahman, NIM 12205193227. Yang kedua yaitu Zahra Adan Nur yang NIM-nya 12205193220. Yang ketiga yaitu Arina Zulfa Zulaiko, NIM 12205193267. Yang terakhir yaitu Lili Nur Indahsari, NIM 12205193220. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis kompetensi dasar yaitu PMA nomor 912 tahun 2013, pembelajaran fikih di MI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor terbitnya PMA nomor 912 tahun 2013. Pada tanggal 31 Desember 2014, Menteri Agama Indonesia yaitu Lukman Hakim Saifuddin mengeluarkan kebijakan bahwa keputusan Menteri Agama tentang kurikulum madrasah yaitu KTSP 2006 dan kurikulum 2013 pada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan yaitu meliputi pelajaran umum. Sedangkan kurikulum 2013 meliputi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Pada tahun 2018, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Anies Baswedan menerapkan kurikulum 2013 secara merata di seluruh Indonesia. Struktur kelompok mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada kurikulum madrasah ibtidaiyah meliputi yang pertama yaitu Al-Quran Hadis, yang kedua yaitu Akidah Akhlak, yang ketiga yaitu Fikih, yang keempat yaitu Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, dan yang terakhir yaitu Bahasa Arab. Pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah mencakup kerangka dasar dan struktur, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Ayat ketiga, kurikulum madrasah 2013 mata pelajaran pendidikan Islam dan bahasa Arab sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan tahun 2008 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada pasal ketiga, peraturan ini mulai berlaku pada tahun pelajaran 2014 atau 2015 mengetahui memerintahkan perundang-undangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Saya Zahra Adan Nur Sinafila dengan NIM 12205193226. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kompetensi dasar pembelajaran fikih. Nah, kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Sedangkan kompetensi dasar pada K13 berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar merupakan tuntutan dari kompetensi inti yang harus dikembangkan peserta didik dalam pembelajaran, baik dalam sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pembelajaran fikih berarti proses belajar mengajar tentang ajaran Islam dari segi hukum syara yang dilaksanakan di dalam kelas antara guru dan peserta didik dengan materi dan strategi pembelajaran yang telah direncanakan. Jadi, kesimpulannya adalah pengertian dari kompetensi dasar pembelajaran fikih adalah sejumlah kemampuan minimal yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikuasai dan dicapai oleh peserta didik dalam rangka untuk mengaktualisasikan standar kompetensi dalam ruang lingkup pembelajaran fikih. Saya Lili Nurindasari dengan NIM 12205193220. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan kompetensi dasar berdasarkan rumusan KI pada pembelajaran fikih kurikulum 2013. Nah, teman-teman, kompetensi inti dan kompetensi dasar itu dapat dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan KI yang didukungnya. Apa saja untuk 4 kelompok tersebut? Yang pertama yaitu kelompok kompetensi dasar sikap spiritual itu mendukung KI 1. Kelompok kompetensi dasar sikap sosial itu mendukung KI 2. Kelompok kompetensi dasar pengetahuan itu mendukung KI 3. Dan yang terakhir adalah kelompok kompetensi dasar keterampilan itu mendukung KI 4. Nah, uraian kompetensi dasar yang rinci ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran tidak hanya berhenti pada ranah pengetahuan saja, melainkan juga harus berlanjut pada ranah sikap dan keterampilan. Karena apa? Pada ranah pengetahuan itu sifatnya dinamis, sehingga selalu terjadi perubahan setiap waktu. Berbeda dengan sikap dan keterampilan yang cenderung tetap. Untuk kompetensi dasar yang berkenaan dengan sikap spiritual dan sosial itu dikembangkan secara tidak langsung, teman-teman. Maksudnya, ketika peserta didik belajar tentang pengetahuan dan keterampilan, nah untuk sikap spiritual dan sosial ini dikembangkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penjelasan lebih rinci mengenai 4 kelompok kompetensi dasar. Yang pertama ada kelompok kompetensi dasar sikap spiritual. Kelompok kompetensi dasar dan sikap spiritual ini sebagai perwujudan dari menguatnya interaksi vertikal dengan tulisnya. Rumusan kelompok kompetensi dasar sikap spiritual ini mengacu pada KI 1 yang biasanya berbunyi menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Untuk yang kedua ada kelompok kompetensi dasar sikap sosial. Kelompok kompetensi dasar sikap sosial ini mengacu pada KI 2. Nah, kelompok kompetensi dasar sikap sosial ini biasanya berbunyi menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan anggota keluarga, teman, dan juga gurunya. Nah, untuk sikap sosial ini sangat berhubungan dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia, karena pada tujuan pendidikan nasional juga mengupayakan agar menghasilkan generasi penerus yang memiliki kepribadian luhur atau kepribadian yang baik. Nah, untuk yang ketiga selanjutnya yaitu kelompok kompetensi dasar pengetahuan. Kelompok kompetensi dasar pengetahuan ini mengacu pada KI 3 dan pada kelompok kompetensi dasar pengetahuan ini
menuntun agar peserta didik mampu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan juga prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan kejadian dan fenomena yang terjadi. Nah, belum dalam kelompok kompetensi dasar pengetahuan ini mengklasifikasikan menjadi 6 golongan. Yang pertama adalah membaca C1, kemudian memahami C2, mengaplikasikan adalah C3, menganalisis adalah C4, kemudian mengevaluasi adalah C5, dan yang keenam adalah mencipta atau C6. Untuk yang terakhir adalah kelompok kompetensi dasar keterampilan. Idealnya dalam kelompok kompetensi dasar keterampilan ini, peserta didik diharapkan mampu mencipta, mengolah, kemudian menyajikan dalam bentuk konkret maupun abstrak sesuai dengan apa yang telah dipelajarinya di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurang atau lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.